Selamat datang di acara 5 yang akan menggambar sketsa gambar proyeksi dengan manual. Jadi gambar proyeksi ini merupakan suatu gambar objek yang nampak secara menyeluruh atau utuh pada suatu sudut pandang tertentu ya. Bisa mungkin dari depan 90 derajat ke samping kanan, ke kiri, atas, bawah, ataupun sudut tertentu. Kita akan mempelajari gambar proyeksi ini dan dalam bentuk sketsa ya. Nanti ada proyeksi ortogonal dan proyeksi isometris. Kita akan masuk ke proyeksi ortogonal. Ini merupakan suatu proyeksi yang mana objeknya itu ada di dalamnya ya, ada dalam kubus itu, yang mana dalam sudut pandang ini kita melihat dan secara tegak lurus kita melihat gambar objeknya ini, dan di sini nanti akan ada layar proyeksi yang mana nanti akan untuk menangkap hasil dari gambar proyeksinya. Misal ini dari tampak ini ya, dan layar tersebut akan menjadi wadah bagi kita untuk menggambar secara dua dimensinya, dan mungkin ada sudut pandang lain juga. Proyeksi ortogonal ini ada dua gaya ya, ada yang Amerika yang dikembangkan di Amerika dan juga Eropa yang dikembangkan di Eropa. Kita masuk ke proyeksi Amerika. Ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan Amerika dan ada Jepang juga, yang mana kita melihat suatu objek dengan sudut pandang tertentu. Misal ini ya, misal ini tampak dari depannya, kita melihat dari A ini kita akan melihat bagian sininya dari objek dan anggap kita gambar di ini sebagai tampak depan dari objeknya ini. Kemudian kita lihat dari sudut pandang lain, kita geser ke yang B ya. Nah, itu kita akan gambar nanti di samping kirinya, yang mana itu menggambar dari sudut pandang tersebut, dan itu merupakan tampak kiri ya, tampak kirinya. Kemudian ada juga kita lihat dari atas, yang mana di sini C kita gambar di atasnya. Kemudian dari beberapa sudut pandang ini dapat ini sudah cukup ya untuk memproyeksikan objek, dan ini merupakan isometris ya, kita melihat kubusnya, dan ini adalah yang ortogonalnya dengan gaya Amerika. Dan kita jika menggambar dari A, itu akan memberikan informasi yang jelas secara presisi ya. Ini tuh sebenarnya kalau dari A itu nanti panjang-panjangnya itu berapa. Soalnya kalau kita melihat dari sini ya, dari maksudnya gini tanpa dari A, ini kita nggak tahu ini sebenarnya ukurannya berapa karena ini miring-miring gitu ya. Nah, dan di B mungkin kita dapat melihat jelas, tapi yang sudut pandang yang lain misal dari A dan C itu kita nggak tahu, karena ya itu misal dari sudut pandang sini kita benar-benar apa ya, nggak bisa menentukan secara presisi itu sebenarnya berapa, itu angka-angkanya itu berapa panjang-panjangnya, sehingga kita perlu menggambarkan tampak atas samping gitu ya. Dan ada sudut pandang lain juga sebenarnya, nanti tergantung kebutuhannya. Kita misal dari kanan, bawah, atau belakang, dan ini kita akan menggambarkannya sesuai ini, yang kanan ada di kanan, yang bawah ada di bawah, kemudian ada tampak belakang yang mana ini ya yang saya lingkari. Ini akan menjadi kunci ya, tampak depan dan juga mungkin diikuti tampak belakang. Ini akan apa ya, kita menentukan tampak depan itu sangat krusial, yang mana Eropa juga menggunakan ini. Lalu apa perbedaannya dengan yang Eropa? Kita masuk ke proyeksi Eropa. Itu kita perbedaannya. Nah, ini ada
si gundul pengamatnya, kemudian ada layar proyeksinya, kita biar lebih jelas gitu ya. Dan kemudian yang membedakan itu seperti ini, misal ini pengamatnya itu melihat objek dari sudut pandang A. Kita gambarkan dulu tampak depan. Nah, kita gambarkan A gitu ya. Ini masih sama yang Eropa, yang Amerika juga sama. Nah, perbedaannya di sini. Kalau melihat sudut pandang yang lain, misal yang B, ini kan kirinya ya harusnya. Nah, kalau Amerika itu kan kita yang berpindah, pengamatnya berpindah. Kemudian ada di samping kirinya. Cuma kalau Eropa itu karena mungkin si gundul itu mager, udah di TV udah angkat-angkat beban gitu, kemudian bendanya yang diputer karena ya lebih enak aja mungkin kayak gitu, sehingga kalau ingin lihat yang B ya bendanya diputar ke kanan, ke arah yang itu, ke biar dia bisa melihat tampak B nya, sehingga tampak depannya yang A ya. Kemudian ketika diputar B nya kan nanti membuat objeknya bergeser ya, geser ke kanan, justru ke kanan ya, padahal itu tampak kiri ya. Jadi ini yang membedakan, ini ada di sebelah kanannya kayak gitu. Yang Amerika itu kita yang berpindah, kalau yang Eropa itu nanti objeknya yang berputar-putar atau yang dirotasi oleh mungkin ada mesinnya di situ atau pengamatnya, yang penting itu yang diputar-putar sehingga nanti berkebalikan ya. Misalnya yang kiri itu udah di kanan kayak gitu, dan begitu pula yang tampak atasnya, yang C, kita biar dapat melihat C itu kan berarti memutar ke bawah kan ya, ke bawah. Jadi yang tampak atas itu justru ada di bawahnya proyeksi ortogonalnya. Begitu pula yang tampak yang lain-lain, misal dari kanan yang bawah atau yang belakang. Nah, itu berkebalikan, yang kanan dan kiri, atas bawah. Dan yang jadi kunci itu kan yang A itu ya, tampak depan dan juga tampak belakang. Jadi ini yang sama, yang saya lingkarkan itu sama, yang proyeksi Eropa dan Amerika. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk ini menggambar dua objek nanti. Ini kita gambar menjadi 3 tampak, dan ini mungkin kita menggunakan proyeksi Amerika yang lebih enak aja ya. Mungkin bagi kita kan tampak depan, kanan, atas, kiri, bawah gitu ya. Dan kita ambil salah satu contoh, misal yang ini, yang A dulu. Nah, yang A ini kita akan memproyeksikan menjadi 3 tampak, dan 3 ini sebenarnya sudah cukup untuk memproyeksikan suatu objek. Cuma untuk mau lengkap mungkin bisa sampai 6, yang sampai belakang mungkin juga bisa, tapi sebenarnya 3 itu sudah cukup ya untuk efisiensi. Kemudian ini kita melihat dari sudut pandang isometris ya ini, jadi sudut pandang tertentu yang mana kita akan nanti memproyeksikan ke ortogonal dengan gaya Amerika. Nah, nanti kita akan proyeksikan dengan gaya Amerika ini sebenarnya kita cuma bisa memastikan 3 sisi ya, 3 tampak, yang sebelah sini, yang sebelah sini, dan sebelah sininya. Jadi kita sebenarnya melihat apapun itu dengan objek 3 dimensi, kita ya paling pol nanti cuma bisa melihat 3 sisinya. Coba aja nanti 3 sisinya itu yang kelihatan maksimal, sehingga 3 tampak itu sudah cukup untuk memproyeksikan objeknya. Dan kita juga nggak tahu sebenarnya yang belakangnya itu, bawahnya juga itu nggak tahu sebenarnya itu gambarnya gimana hasilnya. Mungkin kita bisa asumsi mungkin itu ya kayak balok, terus ada cuelan yang di depan ini, mungkin itu bisa, cuma itu kan asumsi juga.
sehingga kita hanya bisa menggambar yang ini, sisi-sisi yang ini. Kita lihat ini ada garis-garisnya ini, dan ini yang akan kita bahas karena sudut pandang itu dapat berbeda. Melihat tampak depannya pun sebenarnya juga beda, dan karena itu menjadi kunci. Misal ini ada si Gundul melihat ke sini sebagai tampak depan ya, tapi ada temennya nih si Gondrong itu melihat depannya itu gitu. Dan mungkin ada orang yang benerin genteng dari atas melihat itu tampak depannya bisa beda. Misal dari si Gundul ini tampak depannya yang sini ya, ya kita gambarkan di tengah. Kemudian yang ini sebagai tampak kiri dan yang itu sebagai tampak atas bagi si Gundul, sudut pandang ini ya. Kemudian jika kita melihat dari sudut pandang si Gondrong ini, tampak depannya justru yang itu yang kemudian yang dapat membedakannya nanti yang ini ya, tampak samping kanan itu kan bagi dia kan tampak depan, tapi bagi si Gondrong itu justru samping kanan, atasnya sama ya. Dan jika melihat dari sudut pandang lain, misal yang lagi di atas itu melihat yang sisi atas itu sebagai tampak depan, nah gitu, kita tetap gambar di tengah. Kemudian yang ini itu dapat menjadi samping kanannya, yang ini sebagai tampak bawahnya. Jadi kayak gitu, dapat bermacam-macam sebenarnya, dan mungkin nanti tiap orang-orang bisa beda-beda tentunya. Yang jelas kita akan ini mematok tampak depannya itu yang mana. Nah, meskipun ini masih tampak depan ya, sama-sama tampak depan. Nah, tapi kalau kita misal rotasikan, mungkin dapat ini ya, dapat melihat tampak-tampaknya itu agak berbeda kalau dari yang tadi. Misal dari situ ya, tampak depannya kan tetap sama. Nah, kemudian justru melihat ini itu sebagai tampak atas bagi dia, dan kemudian yang ini itu samping kanannya. Jadi dapat seperti itu ya, karena ya macam-macam tiap orang interpretasinya. Juga ini kita akan menentukan tampak atas dan mungkin samping kanan kiri itu. Mungkin lebih mudahnya tampak depannya yang itu, kemudian ini kiri, dan yang atasnya yang atas, yang luas soalnya ini tampak depan. Nah, lebih enak lagi itu sebenarnya kita tentukan. Mungkin nanti saat praktikum nanti kan ada kita gambar-gambar kayak gitu. Nah, kita tentukan aja yang tampak depan itu yang mana, yang kiri mana, atas itu mana, biar lebih enak aja. Dan ini pun sebenarnya dapat merefleksikan kita ya, dalam suatu hal itu dapat berbeda-beda perspektifnya ya. Kita melihat dari perspektif yang A, B, C itu dapat berbeda-beda. Jadi suatu apa ya yang dianggap ternyata benar itu mungkin bagi orang lain oh ini salah kayak gitu. Dan itu sebenarnya belum tentu ya, dan kita coba objektif dan tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan kayak gitu. Dan kita akan mencoba ya untuk gambar manual, dan ini saya gunakan aplikasi karena lebih jelas aja. Dan kita coba nanti ya, kita latihannya kayak gini sebagai pemanasan untuk nanti gambarnya. Jadi ini gambarnya bebas sih, mungkin dari teman-teman ada kertas yang nggak kepakai itu kita buat garis-garis kayak gitu. Nah, yang samping yang ini mungkin ada yang lingkaran atau lengkungan, nanti soalnya ada lengkungan juga biar lebih enak aja ya. Dan nanti ini ya nanti juga pakai ini juga kertas milimeter blok, yang mana mungkin saya jelaskan melalui ini aplikasi ini, terinspirasi René Descartes untuk melihat itu. Dan kita langsung aja gambar objek yang A,
misal dari tampak depannya itu kan anggap aja kita bentuk kota ini sebenarnya bebas ya mau berapa ukurannya, cuma mungkin bisa kayak gitu 4x4. Terus kalau dari tampak depan itu kan seperti ini kurang lebih ya, bebas sebenarnya mau gimana, yang penting proporsional. Dan ini dari samping kirinya kita gambar mungkin 4x3 ya, dan kemudian kita paskan ya, dan itu kan yang satu ya, kemudian kita kira-kira aja secara proporsional. Oh ya, ini nanti jangan pakai penggaris ya, ini karena sketsa itu yang penting kita tahu ini ya, kita dapat berimajinasi kayak Imagine dari John Lennon atau mungkin Use Your Illusion ya, ini pakai kayak gitu. Oke, ini kita paskan ya. Kalau udah ini, misalnya ini 3, ini juga harusnya 3. Nah, kalau udah pas, oke, kayak gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke objek berikutnya, yang objek B untuk contoh lain, dan masih menggunakan proyeksi yang sama. Tampak depannya anggap aja yang sama ya. Depan yang sini, ini kiri, kemudian yang ini atas, kayak gitu. Dan kita mulai lagi. Nah, ini oke, kita gambar misal ini karena agak rumit dari yang tadi ya, mungkin kita 6x5 karena ada berbagai ini ya, berbagai dimensi. Ini ada 1, nah anggap aja 1, dan kita garis miring. Nah oke, kemudian ini kita paskan karena itu juga 5 ya, tingginya itu 5, paskan. Kemudian ini mungkin secara proporsional mungkin 4 ya. Kemudian kita kalau dari samping kiri itu kan bentuknya ini ya, tetap full gitu. Kalau yang dari tampak depan baru yang ada variasinya. Oke, nah tampak atasnya kita paskan karena yang lebarnya itu 6 dan itu panjangnya 4, jadi 6x4. Dan dari tampak atas itu kan full ya, jadi yang beda itu yang tampak depannya saja. Nah terus kita ini paskan itu kan 1 dari situ, dan ya ini juga. Nah karena tampak atas kan kurang lebih kayak itu, kita sambungkan. Dan ini kan ada perbedaan ini ya, perbedaan kayak apa, ada garis penjelasnya di situ. Oke, selanjutnya kita ke proyeksi isometrik. Jadi menggambar isometrik dari yang ortogonal. Sekarang ini dengan proyeksi Amerika juga ya. Jadi kita akan menggambar ini, itu kira-kira isometriknya bagaimana. Ini juga kita akan berimajinasi dan juga menggunakan ilusi. Ya gitu, kira-kira gimana seperti ini ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita bedah aja ininya, gambar isometrisnya, karena mungkin ini agak ini ya, butuh imajinasi. Nah oke, misal ini objeknya ya, objek isometrisnya, dan ini ortogonalnya. Nah misal ada sudut pandang ini dari trigonggol ini, melihat itu, wow ini objek ini tuh kayak gini, kayak huruf L kayak gitu ya. Kemudian mungkin iya benar, cuma ya ini ada raksasa dari Alengka, Yuyu Rumpung ini melihat, oh ini tampak depan kayak gini, berarti kurang lebih kalau digambar nanti bentuknya, nah tampak depannya nah seperti ini. Nah cuma mungkin ada yang lain lagi, ada dari atas nanti ada Dewa Wisnu. Wow, ini ada Batara Wisnu, kita melihat, oh ini sebenarnya kayak gini, dan mereka bersama-sama membangun suatu hal dari berbagai sudut pandang sehingga dihasilkan objek yang kayak gitu. Jadi ini agak tricky ya, dan perlu mungkin kehati-hatian, dan ya kita berimajinasi aja. Dari berbagai tampak-tampak ini kita satukan, jadi kita mencoba melihat secara holistik dari berbagai sudut pandang.
Ya mungkin kita melihat contoh lain, misal ini sama yang ini, yang mungkin kita akan mencoba bahas yang kiri. Yang kanan nanti mungkin bisa coba sendiri, dan saat praktikum ada yang bisa nanti ada poin plus kayak gitu ya. Kita akan mencoba membahas yang ini, contoh yang kiri ini. Misal kita ke ini ya, ke milimeter bloknya. Oke, sudah saya gambar kayak gini. Ini mungkin saya pakai yang lurus karena biar lebih enak aja. Tapi nanti nggak perlu digambar kayak gini sih. Nanti cukup menggambar isometrisnya dari berbagai ini. Yang ini ya, kita cari yang enak dulu, yang tingginya itu kan yang lurus kayak gini. Kita coba titik-titik dulu biar lebih enak, dan mungkin yang tinggi itu sama, misal 2, ini 2 juga kan sama, dan mungkin tiap kayak gini untuk sumbu X nya mungkin 2:1 ya, maksudnya yang di sini 1. Sebenarnya kalau isometris itu ada milimeter blok tersendiri, cuma ini sketsa ya, jadi pakai ini aja nggak apa. Dan ini kita ukur karena itu ada 6 ya, jadi sininya 3. Nah 3 kita titik dulu. Nah kemudian 2 berarti di sini nah di sini 2. Nah kemudian kita akan yang ini dulu, yang coba kita gambar dari yang tampak yang kanan, dan kita coba misal miringnya nggak miring banget ini, dan mungkin tetap ini ya 2:1, cuma miringnya nggak miring banget, jadi di sininya mungkin ya. Nah kayak gitu titiknya, itu yang sudutnya, sikunya. Kemudian ini kan 2, jadi mungkin kurang lebih di sini. Nah karena kalau 3 itu kan 1 ya, maksudnya geser atasnya 1. Nah, ini berarti 2/3 nya, 2/3 kotak. Kemudian kita ini kan titiknya di sini ya. Nah dan ini 2, yang kanan itu kan 4, bukan 6 ya, 4 ya, karena nanti yang selanjutnya yang bagian atas lagi. Kemudian ini itu kan udah dari tampak ini ya, tampak kanan, kemudian kita coba menyatukan ke tampak atasnya. Di sini itu kan ada 5 kotak, dan di sini berarti 2,5 berarti kalau yang isometriknya, kurang lebih di sini ya. Kemudian yang ini juga kita mengikuti, itu kan ada berarti tetap 2,5 kotak. Ini mungkin agak tricky, sebenarnya dikira-kira aja, nanti nggak perlu pas banget. Nah, mungkin di sekitar situ, itu yang penting nanti kelihatan proporsional aja sih kayak gitu. Dan ini ya, ini yang saya maksud tadi, karena ini ada tingginya 2, sehingga yang tadi yang tampak kanan terus melihat objeknya ke kirinya itu ada ini, ada kayak kerwaan ya gitu. Nah ini yang paling tinggi ya, ini ada 5 juga, 5 kotak, sehingga di sininya di isometrisnya 2,5, ada sekitar situ. Nah ya pas di situ. Kemudian yang satunya juga kurang lebih di situ. Nah oke, kemudian ini kan ada 4 ya, 4 kotak tingginya, kita ini cocokkan. Nah di sini 4. Nah udah, kemudian ini kita sesuaikan, paskan kurang lebih di situ. Ini kita melihat yang dari tampak atasnya kurang lebih kan harusnya ada kayak gitunya, ada kerowaan juga kalau dari tampak atas, kurang lebih di sini. Nah oke, dan ini untuk karena melihat secara holistik ya, kita lihat ini tuh sebenarnya ada juga di sini, ada tingginya 2. Oke, kalau sudah di titik I, kita sambungkan titiknya
ini, dan saya menggunakan yang garis lurus ya supaya lebih mudah aja. Cuma nanti jangan, kalau udah gambar nanti harusnya nggak pakai penggaris. Nah, kita sambungkan. Nah, ini udah, kita lihat yang itunya. Mungkin kita ke tampak kanan dulu. Ini ya, kita sambungkan. Kemudian tingginya, oke. Ini nanti nggak harus lurus-lurus banget ya, maksudnya nggak harus benar-benar kayak gini. Nah, ini kan saya pakai ini apa, yang auto lurus, karena ini sketsa itu nanti ya yang penting kita lihat proporsional. Nah, ini misal kita yang ini ya, yang kita bagian atas kurang lebih kayak gini ya, kalau dilihat secara holistik. Nah, ini kan ada ininya apa, garis penegas kayak gitu. Kalau garisnya putus-putus itu berarti terdapat apa ya, perbedaan ketinggian tapi nggak tampak di situnya, jadi ada di belakangnya gitu. Cuma kalau ada garis berarti itu ada perbedaan ketinggian atau perbedaan fungsi ya, misal awalnya melengkung, tiba-tiba fungsinya terputus. Kalau fungsinya masih satu itu nggak usah digaris, karena itu sebagai garis tegas sebenarnya ya. Kita lanjutkan dulu ini. Nah, udah mulai kebentuk, terus kita sambungkan. Nah, ini kemudian yang dari tampak atas kan ini ada ininya. Nah, kita sambungkan. Nah, terus yang ini, yang titik satu lagi, biar yang tampak depan itu bisa nyambung. Dan kalau secara holistik kurang lebih kayak gini. Dan ini ya, jangan lupa karena ada garis tegas juga, misal tampak atas dan tampak depan juga, itu di bagian sini ada garis tegas, artinya di situ terdapat perbedaan fungsi. Itu kan berarti awalnya datar kemudian naik, itu kan enggak, ini kan fungsinya enggak continue, jadi discontinue. Oke, begitu. Jalan-jalan ketemu Rene Descartes. Jangan ketinggalan kalau ada post test. Terima kasih.